Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah berbuat adil dan menjauhi kezaliman. Di dalam Al-Qur'an, al-adlu merupakan kata sifat yang berarti bertindak secara proporsional. Kalimat al-adlu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Sedangkan kebalikan dari al-adlu yaitu ad-dulmu, yang artinya kezoliman, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Keadilan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan satu basic struktur yang harus ada di setiap pribadi kaum muslimin, yang harus tetap ada lestari di masyarakat, bangsa dan negara. Karena keadilan merupakan masalah yang sangat fundamental yang menjadi sebuah komunitas bangsa yang menginginkan sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bangsa yang diliputi dengan kesejahteraan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Daud alaihi salam di dalam surat As-Sad ayat yang ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq, wa la tattabil hawa fayudilluka an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berilah keputusan terhadap perkara di antara manusia dengan seadil-adilnya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Demikian pentingnya masalah keadilan, hingga ada sebuah cerita tentang seseorang yang dimintai pendapat tentang sebuah pemimpin yang zalim. Imam As-Sa'di telah meriwayatkan al-kisah seorang raja yang zalim memanggil seseorang darwis, yaitu seorang ahli sufi, ke istananya untuk memberi nasihat. Ketika sang sufi tadi datang, si raja ini berkata, "Wahai sang sufi, berikan aku nasihat. Amal apakah yang paling utama untuk aku lakukan sebagai bekalku ke akhirat nanti?" Maka seorang sufi ini menjawab, "Wahai Tuan, amal terbaik untuk baginda Tuan adalah tidur." Kemudian raja merasa heran. "Mengapa?" "Karena ketika tidur," jawab sufi tadi, "Tuan berhenti menzolimi orang. Ketika baginda tidur, rakyat dapat beristirahat dengan kezoliman Tuan." Namun manusia banyak yang lalai, banyak yang lupa dan mudah tergoda oleh berbagai bujuk rayuan setan yang menyesatkan. Karenanya hampir dalam setiap langkah kehidupan ini, kezoliman, sifat aniaya hadir menggantikan posisi keadilan, baik dalam hidup kita. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah berbuat adil dan menjauhi kezaliman. Di dalam Al-Qur'an, al-adlu merupakan kata sifat yang berarti bertindak secara proporsional. Kalimat al-adlu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali.
Sedangkan kebalikan dari al-adlu yaitu ad-dzulmu, yang artinya kezoliman, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebanyak 136 kali. Keadilan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan satu basic struktur yang harus ada di setiap pribadi kaum muslimin, yang harus tetap ada lestari di masyarakat, bangsa dan negara. Karena keadilan merupakan masalah yang sangat fundamental yang menjadi sebuah komunitas bangsa yang menginginkan sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bangsa yang diliputi dengan kesejahteraan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Daud alaihi salam di dalam surat As-Sad ayat yang ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabil hawa fayudilluka an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka